Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Hasan Rabani, selaku anggota dari kelompok 7, ingin menjelaskan tentang use case diagram kelompok kita dan activity pembeli sekaligus penjual atau admin, dan menjelaskan tentang ini juga, data modelnya juga. Nah, kita ada anggota, ada 3, yaitu saya sendiri David Hasan Rabani, ada Muhammad Sultan, ada juga Regi dan Karisma Rifaiza. Yang pertama, apa itu Unsika Bookstore? Nah, Unsika Bookstore adalah konsep aplikasi toko buku yang dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan akademik dan literasi di lingkungan kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang atau Unsika. Dan bukan hanya buku akademik saja, tapi ada pula berbagai jenis genre buku. Nah, kenapa sih harus Unsika Bookstore? Nah, ada pertama tuh kemudahan akses. Jadi dapat diakses kapan saja melalui aplikasi dan tanpa perlu datang ke toko fisik, karena kita di sini tuh hanya menjual secara online. Nah, pilihannya itu lengkap. Bisa ada menyediakan buku akademik, literatur umum, dan ada juga novel fantasi dan lain-lain. Nah, yang ketiga, bisa pembayaran lewat online. Nah, beragam metode pembayaran termasuk e-wallet dan kris, membuat transaksi lebih mudah. 4, pelayanan pengiriman cepat. Pilihan pengiriman ke tempat tujuan dijamin akan cepat dan teliti, karena kami menghargai setiap customer yang berbelanja di aplikasi kami. Yang ketiga, ada use case, activity pembeli, activity admin, dan data model. Nah, untuk use case-nya tuh di sini ada author pembeli, dia bisa ke register, terus include memasukkan username, password, nomor HP, dan alamat untuk pembeli, dan bisa ke login juga, bisa melihat daftar buku, memesan buku, dan logout. Sedangkan untuk author admin bisa menambahkan buku yang tidak bisa ditambahkan oleh pembeli, dan bisa juga ke menu login, bisa juga melihat daftar buku, dan bisa menghapus buku ya, sedangkan pembeli tidak bisa, dan bisa logout juga, bisa mengedit dan melihat daftar pesanan. Jadi tambahannya tuh ada menambahkan buku, menghapus, sama mengedit buku, dan ini juga melihat daftar pesanan. Nah, activity diagram pembelinya tuh untuk pembeli, kita udah mulai start dulu, terus ke register, terus ke menu login, masuk ke validasi akun dan password. Nah, jika salah, itu tuh akan muter lagi ke login. Nah, jika benar, akan masuk ke melihat daftar buku, terus melakukan pemesanan dan logout, terus selesai. Terus activity diagram admin itu mulai login, validasi akun juga sama dengan dan password, dan ada juga validasi di mana salah akan balik lagi ke menu login. Jika benar tuh ada 2 opsi, yaitu transaksi dan kelola. Jika ke transaksi, bisa melihat riwayat transaksi terus logout. Nah, jika ke kelola, bisa tambah buku, bisa hapus buku, bisa ngedit buku, terus logout, bisa ke logout juga, selesai. Nah, saya juga akan menjelaskan IRD-nya. Untuk admin ke transaksi itu dengan partisipasi parsial dan kardinalitasnya one to many. Transaksi ke admin itu partisipasi total dengan kardinalitas many to one, dan ada juga transaksi ke produk, yaitu tuh partisipasi total, dan produk ke transaksi itu partisipasi parsial dengan kardinalitas dari transaksi ke produk itu many to one, dan produk ke transaksi itu one to many. Dan transaksi dari pembeli ke transaksi itu partisipasi parsial, dan transaksi ke pembeli juga partisipasi total. Jadi semua transaksi ke admin produk dan pembeli itu pasti partisipasi total. Untuk ininya juga sama, transaksi ke pembeli itu kardinalitasnya many to one, dan pembeli ke transaksi itu one to many. Ya, mungkin sekian saja penjelasannya dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dengan NPM 231 dari kelas 3B
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan sebelumnya yang saya akan lanjutkan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya merekam menggunakan handphone karena kamera laptop saya kebetulan sudah tidak bisa digunakan, sedang error. Jadi saya izin untuk merekam menggunakan handphone. Nah, langsung saja di sini hal-hal yang harus kita siapkan itu pertama-tama kita pastikan sound TV-nya sudah menyala untuk sudah menyalakan SQL-nya. Karena ini nanti akan membuat si program yang harus terhubung dipastikan harus nyala. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke programnya. Di sini pertama-tama kita bisa melakukan login. Untuk tampilan itu kayak gini. Sekarang nah, tampilan itu akan seperti ini kalau akan login. Ini kita akan memasukkan username dan password dari dimana username dan password itu merupakan username dan password yang sudah tersedia di dalam database. Nah, adapun query-nya bisa kita lihat di database ini. Cari, nah ini get user. Di sini ada suatu metode, metodenya itu namanya public string get user dan parameter itu username dan password. Nah, di sini pertama dikatakan bahwa role-nya belum, karena di sini kita kan belum mungkin sama sekali nih, banyak belum. Di sini ada string query admin dan string query pembeli. Jadi dia bakal melakukan pemilihan nih. Kalau misalnya kita masukin username dan passwordnya, itu bakal mencontohkan lah bahwa kita itu login sebagai admin atau pembeli. Nah, query-nya itu misalnya kalau untuk yang admin select tentang admin, kemudian username-nya apa, and password-nya apa. Jadi dia bakal mencocokkan username dan password admin yang ada di database. Itu pula untuk query pembeli, cuma bedanya di sini nama filenya itu pembeli. Ya. Yang di sini dia bakal melakukan koneksi ya, di dalam database itu ada di localhost 3306. Nah, itu nama database itu kita store. Nah, di sini sistem bakal ngecek, program bakal ngecek apakah si username dan password yang kita masukkan itu admin atau pembeli. Kalau misalnya admin, dia bakal memberikan program sebagai admin. Ya. Kalau misalnya pembeli, dia bakal memberikan sebagai pembeli. Gitu. Kita balik lagi ke ini. Nah, misalnya di sini kita masuk sebagai pembeli ya. Pembeli 1, password pembeli 223 sign in. Nah, kita lakukan sign in, maka program akan otomatis mengarahkan kita ke main page pembeli. Nah, itu caranya gimana? Itu ada di sign in, itu di sign in. Nah, ini di private valid sign button action transformer. Nah, jadi di sini pertama-tama ada suatu pengkondisian ya. Kalau misalnya kita belum memasukkan username dan password di text field-nya, tapi kita udah klik masuk, maka akan muncul username atau password tidak boleh kosong. Kalau muncul peringatan kayak gini. Nah, makanya kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Di sini ada suatu objek, namanya database DB, ini database. Jadi dia bakal menghubungkan dengan database gitu ya. Nah, terus di sini ada string role sama dengan db.get user. Jadi dia bakal manggil get user yang sebelumnya ada di database ini. Dia bakal manggil. Nah, ini bakal manggil metode yang ini, metode get user dengan parameter username dan password. Nah, di sini ada suatu pengkondisian nih. Kalau misalnya dia login sebagai admin, ya, maka akan muncul
message dialog, login berhasil sebagai admin, dan si program atau sistem akan otomatis mendirect si admin ini ke manpage admin yang ada di sini. Ini manpage admin. Tapi karena saya tadi login sebagai pembeli, ya, maka si sistem akan mengarahkan saya ke manpage pembeli. Ini arahan sini. Nah, terus di sini ada tabel buku. Ya. Nah, tabel buku-buku ini itu ada di dalam database-nya. Jadi buku-buku ini sudah tersimpan di database-nya. Bisa kita lihat di database ini. Buka. Query-nya ada dalam database ini. Nah, dilihat daftar buku. Jadi buku-buku tadi itu tersimpan dalam tabel yang bernama produk, dalam sebuah tabel yang bernama produk. Kalian di sini ada sebuah metode yang bernama public ID data buku, dan di sini ada query select bintang from produk. Jadi di sini si query itu bakal melakukan select atau memilih berdasarkan tabel produk gitu. Dan di sini dia bakal melakukan koneksi ke Muslim Store tadi, ya. Dan di sini dia bakal get ID bukunya, judul bukunya, nama penulisnya, dan harga-harganya. Itu nanti tabelnya, data-datanya bakal dimunculin di tabelnya kan. Nah, itu ada di sini di main page pembeli. Kita lihat source-nya. Nah, di sini pertama-tama dinyatakan dideklarasikan atau dipanggil. Maksud saya dipanggil array list produk yang tadi yang ada di database tadi, database, dan di sini ada default table modelnya. Model itu namanya produk table model. Nah, ini nanti nama table atau ini, ya. Di sini ada dia bakal get data dari si lihat daftar buku tadi. Jadi si metode lihat daftar buku tadi itu bakal di-get di sini biar data-datanya itu ditampilkan ke tabel. Nah, di sini ada sebuah metode pertama show data table, ya. Di sini kolomnya itu ada ID buku, judul buku, nama penulis, dan harga. Dan di sini juga ada sebuah iterasi, ya. Sebuah iterasi yang itu di sini dia bakal manggil si ID bukunya, judul bukunya, nama penulisnya, dan harganya sampai si data terakhir berdasarkan tabel produk. Tampilannya. Nah, di sini pertama-tama kita pilih, misalnya kita membeli buku tutorial kuliah, ya. Kita klik dulu, terus ini kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini tampilan masukkan jumlah buku yang ingin dibeli. Misalnya kita masukin 2, ya. Terus klik OK. Nah, maka akan muncul message berhasil membeli buku dengan judul tutorial kuliah. Oke. Nah, itu logikanya gimana? Ini berarti ini kita bisa lihat di metode ini untuk di button action format. Nah, di sini kalau misalnya tadi kita nggak memilih buku dulu, kita nggak klik dulu, kita langsung main pencet beli aja,
maka muncul notifikasi kayak gini, bakal muncul message kayak gini, pilih untuk terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan klik memilih buku benar yang ingin kita beli, ya, maka si program akan mengambil data-data buku dari tabel, ya. Itu seperti ini. Di sini ada integer ID buku, ya. Terus ada judulnya, ada nama penulisnya, ada harganya berdasarkan data buku yang ada di tabelnya. Terus di sini sistem bakal menanyakan nih jumlah buku yang ingin dibeli. Di sini juga ada rumusnya, ya. Misalnya harganya itu 100.000 dikali dengan jumlah buku yang ingin dibeli, gitu loh. Maka dia akan otomatis mengkalikan ketika 200.000. Terus di sini dia bakal mengambil database pesan buku, dan kalau misalnya berhasil membeli, dia bakal muncul tampilan kayak gini, message berhasil membeli buku dengan judul apa. Kalau misalnya terjadi kesalahan, ya, misalnya dia masukkan bukunya itu tidak valid, dia bakal muncul message ini. Atau kalau misalnya terjadi error, dia bakal ngambilin message yang ini. Terus tadi kan ada database, terus kita ada pesan buku. Nah, ini pesan buku, ya. Jadi ketika kita pesan buku tadi, itu dia bakal memilih, ya, buku-buku yang ada database. Di sini ada sebuah metode yang bernama pesan buku dengan parameter ID buku, jumlah buku, dan total harganya. Nah, adapun query-nya, ya, itu insert info transaksi, terus ID buku, jumlah buku, status transaksi, total harga, dan values. Jadi dia bakal mencocokkan nih, ya, berdasarkan buku yang kita pilih. Ini sama kayak tadi, ini buat mengkoneksi database-nya. Nah, kalau misalnya pemasangan berhasil dilakukan, ya, bakal muncul ini. Nah, kalau misalnya gagal, bakal muncul yang ini. Ini sebenarnya cuma sistem offline ini cuma buat apa, ya, ketika terjadi error, ya, kita bisa melakukan debug gitu loh. Kalau misalnya berhasil, itu bakal muncul yang ini. Kalau misalnya gagal, bakal muncul yang ini soalnya. Nah, kayak gini fungsi game lain tadi. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Nah, untuk selanjutnya role admin akan dilanjutkan oleh teman saya, Rezidan. Selamat menyaksikan. Jadi kita di sini sekarang udah ada di frame sign in atau login gitu. Ini adalah perantara untuk para user atau pengguna untuk masuk ke halaman utama atau ke sistemnya seperti itu. Di sini ada text field, di sini ada dua, username dan password. Itu udah ditentuin juga variabelnya apa. Nah, di sini misalnya kita mau sign in, itu kita perlu isi dulu username dan passwordnya. Setelah itu kita perlu klik button sign in. Di button sign in itu gimana isinya? Itu siapin variabel username dan password gitu untuk nyimpen tadi. Ada di text field tuh, kita get text atau kita ambil value-nya yang ada di text field username dan password lah. Setelah itu kita masukin deh ke string username dan password gitu, variabel username dan password. Gitu. Di sini ada kondisi, ya, if. Jadi misalnya datanya itu nggak diisi secara penuh, ya, kan di sini ada dua, ya, tadi text field-nya tuh ada username atau password. Misalnya di antara kedua itu deh, atau semuanya gitu. Misalnya kosong, itu kita bakal nampilin peringatan di sini. Ada di sini keterangannya itu username atau password tidak boleh kosong. Gitu. Lalu kita di sini ada database DB dan string role. Ini kita manggil database-nya sebenarnya gitu. Setelah itu di sini ada
role, string role. Jadi kita bakal lihat nih di database get user aja langsung. Misalnya kita nyiapin database ini ya, query get user. Nah, query get user itu gimana? Kita ada argumen itu username dan password. Di sini ada string role. Itu untuk apa? Itu bakal saya jelasin di bawahnya. Ini ada bakal muncul role itu untuk apa. Di sini ada query, query-nya itu kita pisahin gitu. Kita pisahin query untuk admin dan pembeli. Karena di frame login itu, frame sign in gitu, itu semua user dengan role yang berbeda tuh sign-nya di frame yang sama seperti itu. Jadi di sini ada dua user, ada role gitu, admin dan pembeli. Di sini kita siapin dua query, select semuanya select ya gitu. Dari tabel yang berbeda, ini ada admin dan pembeli. Disimpannya juga di query yang berbeda. Seperti itu. Di sini kita connect ya. Pada dasarnya gitu, misalnya kita bikin query itu, sini connect dulu di database-nya gitu, ke database kita. Habis itu kita siapin statementnya di sini username dan password. Nah, di sini itu kita bakal ngecek di tabel admin. Kita bakal select dulu tabel adminnya. Setelah itu kita bakal cocokin gitu. Tadi yang ada disimpan sama variable tadi itu ada username dan password ya. Kita get text dari text fieldnya itu. Kita siapin tadi, habis itu kita cocokin di tabel admin. Kan kita ngecek tabel admin ya. Di tabel admin itu ada username atau passwordnya enggak gitu. Misalnya ada, itu kita bakal bikin tadi string role-nya itu kita ubah atau kita isi itu. Jadi stringnya itu admin seperti itu. Lalu kita return role. Habis itu misalnya bukan nggak ada di admin gitu. Misalnya username dan passwordnya itu nggak terdaftar di admin. Setelah itu kita bakal ngecek tabel pembeli. Nah, di tabel pembeli sama seperti sebelumnya. Kita ngecek dulu. Habis itu tadi yang kita udah simpan itu kita bakal cocokin gitu. Cocokin di data tabel pembeli. Kalau ada gitu terdaftar di tabel pembeli, itu bakal set role-nya jadi pembeli. Lalu return role-nya seperti itu. Lalu nih, kalau udah itu bakal lihat lagi di sini. Setelah kita jalanin query-nya. Kalau role-nya itu admin, kita bakal ngasih pop-up di sini. Login berhasil sebagai admin. Jadi ada keterangan kita login itu sebagai apa gitu. Setelah itu kita bakal lempar page admin. Nah, kita di sini kan tadi misalnya udah dicek gitu. Dia tuh ada di admin atau enggak. Nah, itu kan kita bakal set role-nya apa. Di sini misalnya role dari admin itu bakal kita lempar si usernya itu ke frame admin. Frame utama admin. Frame paling awal admin itu. Main page admin di sini. Kita ada di sini main page admin. Nah, kalau dia itu role-nya kita kan set gitu. Set itu role-nya apa? Admin atau pembeli seperti itu. Misal pembeli itu kita bakal kasih tahu juga. Kita login berhasil sebagai apa nih? Sebagai pembeli. Sini kita lihat login berhasil sebagai pembeli. Setelah itu kita bakal lempar si usernya itu ke main page pembeli. Tuh, halaman utama pembeli gitu. Di sini ada else. Kalau gagal gitu. Kalau gagal itu kita bakal kasih tahu. Kalau username atau passwordnya itu salah. Seperti itu. Nah, di sini juga di bawahnya ada create new account. Jadi di sini misalnya user udah dari sini, tapi dia belum bikin akun gitu, kan jadi dia nggak bisa masuk ya. Nah, kita bisa alokasiin si user bakal ke frame bikin akun, sign up gitu. Di sini isinya tuh gampang ya, di button cuma ngelempar doang si user ke frame sign up gitu, daftar. Setelah itu misalnya berhasil sebagai admin di sini ya. Misalnya berhasil sebagai admin. Sini ada tabel, ada dua button. Nah, di tabel ini bakal nampilin produk-produk atau buku-buku gitu. Buku-buku dari toko kita atau pustakaan kita, bookstore gitu. Bookstore kita gitu. Nah, kita mungkin langsung lihat aja. Run. Itu berarti pas kita ke frame ini, entah itu dari mana gitu, dari frame yang mana, pas kita ke sini, itu bakal langsung nampilin datanya. Nah, itu kita bisa jelasin dikit di sini. Di sini ada
table model, dan ArrayList. Nah, ArrayList itu buat simpen data-data yang ada di database gitu. Kita simpan ke ArrayList gitu. Itu lebih jelasnya nanti ada di query-nya. Ini tabel model itu tentu saja buat bentuk tabel lah gitu. Nah, tiap dia jalan itu dia bakal manggil ini. Dia bakal bikin siapin dan bikin database-nya itu. Lalu ada manggil fungsi getData. Nah, getData itu apa? GetData itu bakal manggil atau menjalankan query lihat daftar buku. So, itu nanti akan disimpan ke list produk. Lihat daftar buku itu gampang, eh, query-nya itu select ya, karena di sini kita ingin menampilkan data-data yang ada produk, ada di tabel produk. Nah, tadi kita singgung ada ArrayList, kita manfaatin ArrayList buat nyimpan data-data yang ada di tabel produk gitu. Ini ada prepare statement dan result set. Jadi selama dia maju-maju terus tuh gitu ya, dari data tuh dia bakal ke semua data tuh bakal diliatin, selekin. Nah, satu persatu dia bakal simpennya satu persatu. Di sini ada ID buku, judul buku, nama penulis, dan harga. Itu variabel-variabelnya buat menyimpan ID buku, judul buku, nama penulis, harga yang ada di database gitu. Jadi satu persatu kita bakal nyimpan dulu. Habis itu lihat di bawah di sini ada produk. Nah, ini produk tuh sebenarnya ada kita kayak siapin data model dulu. Jadi kayak kita siapin variabel buat nyimpen eh, data-data yang ada di eh, database gitu. Di sini kita bisa lihat ada data model produk. Nah, kita siapin dulu nih variabel-variabelnya untuk nyimpen tadi si data-data yang ada di tabel produk. Jadi ini tuh tujuannya buat kayak ngestrukturin, buat strukturnya dulu deh kita. Setelah itu kita bakal masukin ke di sini dengan ini ya tadi udah diisi gitu. ID buku, judul buku, nama penulis, dan harga. Nah, kita bakal isi ke list produk. Kita bakal add si produknya tadi. Yang tadi kan ini nyimpennya dulu ya, nyimpen dari database, terus kita simpan ke produk, ke data model produknya. Setelah itu kita bakal masukin ke list produk. List produk apa? List produk itu ini, array list-nya. Setelah itu kita balik lagi coba. Nah, jadi dia tuh kayak kalau lebih singkatnya gitu, sini ada iterasi juga ya. Jadi kayak dia ngambil nih data yang ada di tabel, ada database gitu. Setelah itu dia masukin satu persatu dulu. Jadi di sini ada dari buku, judul buku, nama penulis. Di baris yang pertama misalnya, mulai dari yang pertama, dia bakal ngisi di baris pertama ID buku, judul buku, nama penulis, dan harga. Setelah itu dia iterasi, nambah gitu. Lalu dia bakal balik ini lagi, ngisi lagi get data di selanjutnya gitu, di baris selanjutnya. Habis itu dia masukin lagi ke tadi persiapan data model gitu. Ada variabel-variabelnya gitu. Bakal masukin lagi ke variabel tersebut. Habis itu bakal tambah lagi ke array list-nya. Nah, dari array list itu bakal masukin lagi ke tabel-tabelnya. Ke tabel sini nih. Ya, di tabel sini. Seperti itu. Jadi dia kayak satu-satu dulu. Tambah, tambah, tambah gitu. Setelah itu sini ada transaksi nih, kalau ada dua button ya. Ini mungkin yang pertama itu kita kelola dulu. Nah, dikelola itu gampang nih button kelola. Kita cuma lempar doang isi admin ini ke frame kelola admin. Kelola admin itu kayak gimana? Kelola admin kayak gini tampilannya. Jadi di sini ada 3 fitur ya intinya. Ada simpan atau maksudnya itu tambah gitu. Nambah atau hapus atau edit. Nah, nambah itu nambah tentu saja buku baru gitu. Kita di sini tentang buku ya, tentang toko buku. Jadi kalau mau nambah itu kita isi dulu di sini. Ada 3 text field, nama penulis, judul buku, dan harga. Kita isi dulu. Setelah itu kita perlu mengklik button simpan. Nah, itu bakal kita simpan dulu nih di variabel penulis, judul, dan harga. Dari mana? Dari yang tadi. Si text field penulis, judul, dan harga. Kita get text gitu.
kita ambil value-nya. Terus juga ada peringatannya sama, kalau misalnya formulirnya kosong gitu, ada yang kosong itu nggak boleh. Jadi kita harus isi dulu sampai lengkap si adminnya. Seperti itu. Jadi kalau udah itu bakal ini try tambah buku. Nah, ini respon database apa? Respon database itu kita bikin sendiri untuk kayak indikasi gitu. Indikasi kalau si operasinya itu berhasil atau enggak gitu. Kita isi message di sini. Kalau eh, apa namanya operasinya itu berhasil atau enggak, misalnya berhasil, kita message-nya itu kita bakal isi, bisa dilihat di sini. Kita bakal isi ke database ya. Kita bakal isi sebentar. Kita bakal isi di sini. Misalnya berhasil tuh bakal kita isi sukses gitu. Nah, mumpung lagi di sini kita mungkin lihat nih, query tambah buku tuh gimana. Query tambah buku itu simple. Kalau mau nambahin itu kita pakai insert ya. Nah, di sini query-nya itu insert into produk. Nah, produk itu tabel yang isinya itu ya semua data tentang buku-buku kita. Gitu. Di sini ada prepare statement, kita nyiapin tadi judul buku, nama penulis, dan harga. Terus kita execute si query-nya. Habis itu eh, kita isi tadi respon database-nya itu, kalau berhasil kita isi dengan sukses gitu. Kalau gagal ya kita isi string-nya itu jadi gagal. Kita balik lagi ke admin ya. Nah, itu misalnya sini respon message tadi yang kita udah siapin dari respon database itu ada variable message, misalnya masalah itu sukses gitu ya. Kita bakal munculin uh, kayak pop-up gitu. Berhasil menambahkan buku dengan judul, nah judulnya apa gitu. Nah, selanjutnya itu bakal get data. Nah, get data itu tadi yang di atas loh, yang pas kita kalau mau nampilin tabelnya gitu. Jadi, dalam arti lain tuh get data itu merefresh tabel tadi, tabel si buku ini. Nah, seperti itu. Nanti bakal ada data baru setelah proses nambah bukunya itu berhasil. Seperti itu. Coba kita hapus ya, kita lanjut ke hapus ya. Misal hapus tuh gimana sih? Jadi hapus tuh admin perlu milih dulu yang mau dihapus tuh yang mana. Kita bisa langsung klik aja nih mau milih yang mana gitu. Misalnya kita mau hapus gitu ya. Nah, di sini ada pop-up ya. Itu kayak verifikasi dulu lah. Yakin nggak nih mau hapus? Untuk lebih detail itu gimana? Kita dalamnya nih di button hapus. Itu kita pakai selected row gitu. Selected row itu kayak nyiapin ininya sih, kayak ngasih tahu tuh. Yang kita pilih itu ada di baris mana gitu. Dari ini daftar buku tabel gitu. Kita pilih tabel yang mana gitu. Setelah itu kita ambil value yang ada di tadi baris yang kita pilih itu, kita ambil value-nya. Value-nya apa? Value-nya itu ID buku dan judul buku. Setelah itu selanjutnya itu ada konfirmasi kan tadi ya, kita simpan nih uh, hasilnya itu, atau kayak keputusan itu kita simpan di confirm, variable confirm. Di situ ada kayak sini pop-up juga tadi Pak. Muncul pop-up kan ada apakah Anda yakin menghapus gitu. Terus nanti si admin itu pilih mau dihapus atau enggak. Kalau dihapus nih, kalau dihapus kita tadi siapin lagi respon database buat nentuin itu sukses atau enggak gitu. Setelah itu misalnya sukses, bakal ada pop-up berhasil menghapus buku gitu. Jadi kayak ngasih tahu tuh di sini ada fungsi get data ya. Jadi dia kayak nge-refresh lagi sama seperti sebelumnya. Misalnya kita ngelakuin sesuatu nih yang bersangkut paut dengan tabel gitu. Dan tabel itu bakal kita panggil lagi misalnya kita berhasil. Jadi itu dengan kata lain tuh nge-refresh si tabelnya seperti itu. Misalnya gagal, ya itu kita bakal kasih gagal gitu ya. Nah, misalnya kita ini kan udah nih, kita bakal lanjut ke edit.
Nah, di sini kita demonstrasi dulu misalnya mau edit itu gimana. Sama seperti hapus ya. Sini kita bakal pilih dulu baris yang mana yang mau dihapus gitu. Misalnya Samisu gitu. Misalnya. Kita harus klik atau pencet tombol editnya. Tombol edit itu bakal trigger untuk nampilin data-data yang ada di sini ke text field ini, tiga text field ini untuk diedit value-nya seperti itu sama admin. Setelah itu nanti misal udah selesai edit nih, perlu mencet simpan selanjutnya untuk mengupdate data yang tadi diedit, simpan itu. Nah, di sini ada peringatan itu juga. Gitu. Jadi kayak tadi sama gitu ada peringatan juga ya. Sini misalnya dia udah selesai nih ya, kita lihat isinya aja. Nah, di sini kita sama seperti sebelumnya gitu yang dihapus itu kita bakal siapin itu. Yang dipilih itu baris yang mana gitu. Terus juga bakal ngambil value-value yang ada di baris yang tadi kita pilih sama adminnya gitu. Dipilih yang mana, terus bakal kita ambil value-nya. Seperti itu. Setelah itu, tadi kan kita lihat ya, misal kita klik tombol edit itu bakal muncul di sini nih. Yang ada di sini datanya, yang ada di tabel kita bakal munculin ke text field. Nah, itu kita mudah, kita pakai set text aja gitu. Set mana, set text ke apa ya, kita tentuin aja gitu, sesuaiin ya. Kalau kita pilih nama penulis berarti ya ke text field penulis, judul buku ke text field judul, seperti itu. Nah, di sini akhir ada is edit true. Tuh. Ini untuk apa? Nah, saat kita selesai nih ngedit nih, kita kan kembali ke simpan ya. Kita kembali selanjutnya tahap selanjutnya kembali ke tombol simpan. Nah, simpannya sebelumnya tadi kita udah bahas tuh buat nambah buku ya. Nah, untuk membedakan itu mau nambah atau mau menyimpan edit buku, itu kita perlu kayak indikasi gitu. Ini mau edit atau enggak. Tadi kan udah ditentuin ya. Kalau editnya di true, ya udah jadi edit jadi true. Nah, di button tambah di sini ada kondisi. Misalnya editnya true gitu. Kalau editnya true, itu bakal ada ini peringatan gitu. Yakin mau ngedit kan. Seperti itu. Ada pop-up gitu. Terus ini respon database juga untuk ini ngasih tahu kalau itu berhasil atau enggak gitu. Nah, operasi berhasil atau enggak, bisa berhasil. Kita is editnya itu bakal ubah jadi false, kita reset gitu. Is editnya jadi false ini. Selanjutnya kita bakal ngasih pop-up atau informasi gitu. Kalau bukunya berhasil diedit, seperti itu. Terus kita seperti sebelumnya, kita kalau misalnya ada operasi tentang atau sangkut paut dengan tabel gitu, kita bakal refresh si tabelnya dengan cara memanggil fungsi get data. Di sini juga misalnya ada gagal, kita juga kasih uh, infonya gitu. Kalau mengedit bukunya itu gagal, seperti itu. Mungkin yang dikelola admin ini sudah ya, kita balik lagi ke main page adminnya. Nah, di main page admin, itu kan tadi ada dua button ya, kita udah kelola. Nah, sekarang ke transaksi. Transaksi itu apa? Jadi si transaksi ini, kita awalnya tuh misalnya kita pilih untuk button transaksi, tentu saja kita bakal melempar si adminnya ke frame transaksi admin. Di transaksi admin itu gimana sih bentuknya? Nah, jadi sini kan sistem store book kita ya, toko buku kita itu ada dua user. Jadi yang pembeli itu user pembeli itu role dengan role pembeli itu cuman bisa kita batasin ya. Kita cuman bisa si pembeli itu mesen buku doang. Ya. Nah, untuk kayak melihat detail bukunya itu, detail pemesanan bukunya itu gimana itu cuman bisa dilihat sama admin. Di sini ada tadi apa namanya data-data atau riwayat transaksi gitu yang telah dilakukan oleh para pembeli. Kita bisa lihat aja di sini. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya yang bersangkut paut dengan tabel gitu. Tabel di sini. Itu kita bakal
manfaatin tabel tadi, tabel model gitu. Nah, kita bakal panggil atau nampilin tabel itu tiap kita kesini. Jadi kita nggak perlu kayak klik sesuatu lagi, kita sistem bakal nampilin value-nya gitu di sini. Ya, tuh. Kalau lihat source log-nya tuh isinya cuma ini aja sih. Cuma nampilin si tabelnya gitu. Kita sesuaiin tuh ID transaksi ID buku ini tuh kayak kolomnya gitu. Kolomnya disesuaikan habis itu udah deh. Nah, tadi dibedain ya. Karena di sini tuh isinya kan transaksi pembelian ya. Kita panggil eh, query itu beda. Karena di query lihat transaksi itu beda dengan tadi yang lihat sebelumnya itu ngeliat lihat produk ya. Kita select-nya di sini ke database itu di tabel transaksi. Kalau sebelum itu ke tabel produk. Nah, untuk kayak nampilinnya gimana, nyimpen dan ngelempar ke sistemnya itu gimana, sama aja kayak sebelumnya. Kayak nampilin produk gitu, kita sambil ke release. Di sini ada release juga kita siapin tadi data modelnya itu kayak variabel-variabelnya dulu kita siapin untuk nampung data-data yang ada di dalam tabel transaksi yang ada di database gitu. Ini kita lihat isinya transaksi. Ada ID transaksi, ID pembeli gitu. Semua itu kita simpan di sini. Nah, selanjutnya itu sama gitu. Transaksi admin. Selanjutnya itu sama kayak sebelumnya. Cara nampilin data-data ke tabel admin ini. Mungkin itu saja semua yang bisa dilakukan oleh admin gitu. Tadi kita coba recap lagi gitu. Kalau admin itu bisa apa aja? Sini tadi mulai dari main page admin. Dia itu bisa langsung lihat di sini daftar bukunya apa aja. Dia bisa misalnya kayak kelola gitu. Kelola daftar bukunya itu apa aja? Ada 3 fungsi. Ada nyimpen, hapus, dan edit. Itu bisa dilakukan oleh admin. Dan untuk mengecek eh, transaksi yang dilakukan oleh pembeli itu bisa dicek oleh admin misalnya. Ada di frame admin ini. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan di bagian atau di sisi admin dalam sistem atau di sistem toko buku kita. Seperti itu. Terima kasih.